akhirnya isi esai ini tidak membahas secara spesifik jenis tari kreasi apa yang dihasilkan sebagai dari berbagai sanggar seni yang ada di sana. Esai hanya menuliskan agenda yang pernah diadakan di Humbang Hasundutan. Kesalahan dalam penulisan. Tiba-tiba ada singkatan FLS2N. Di esai itu ada tiba-tiba muncul singkatan FLS2N. Seharusnya yang baiknya, setiap singkatan harus dijelaskan dalam kurung ya. Kalau FLS2N itu adalah singkatan dari Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Jadi pembaca tahu, di esai Adik Dinda ini tidak dijelaskan kepanjangan dari FLS2N itu. Itu akan membuat pembacanya bingung, apa ini FLS2N? Ya, hanya singkatan. Secara umum, esai ini belum memuat sudut pandang penulis dan analisisnya terkait perkembangan tari kreasi. Penulis hanya memaparkan agenda yang sudah berlalu. Kedepannya bisa dibahas ya Adik Dinda, ya, tari kreasi apa yang paling menonjol, yang paling lagi booming-boomingnya, lagi viralnya di Humbang Hasundutan. Berikutnya, kalau tadi terkait potensi wisata dan tari kreasi, ini ada yang beda sendiri. Dia larinya lingkungan berkualitas, menciptakan pelajar Pancasila sebagai wujud persatuan. Adik Sari Francisca Naulisihiti, dia lebih tertarik untuk menuliskan kaitan lingkungan dengan pelajar. Bukan pelajar sembarangan, pelajar yang Pancasila pula itu ya, sebagai wujud persatuan. Baik, memasukkan salah satu ungkapan dalam tulisan itu, esainya itu, Adik Sari Francisca itu ada membawa Upasa Batak, itu keren ya. Memasukkan salah satu ungkapan Upasa Batak di awal tulisan ini sangat baik. Dengan adanya Upasa Batak itu bisa menjadi magnet bagi pembaca untuk terus membacanya sampai akhir. Banyak penulis-penulis hebat itu suka memasukkan syair, ya kutipan-kutipan penyair-penyair terkenal, kata-kata bijak dari filsuf-filsuf, itu biasa ya, itu keren. Ada improvisasi dari Adik Francisca Naulisihiti ini keren. Lalu disebutkan bagaimana pelajar itu, bagaimana itu bentuk atau sosok pelajar yang Pancasila, ada baiknya sudah dijelaskan di pendahuluan atau paragraf kedua atau ketiga. Jadi begitu membaca esainya sampai 3 paragraf pertama, harusnya pembaca sudah tahu bagaimana sih Pancasila, pelajar Pancasila itu gitu. Sayangnya, bagaimana pelajar Pancasila itu baru terlihat di paragraf ke-9. Jadi begitu panjang tulisan itu baru muncul yang dimaksud dengan pelajar Pancasila itu seperti ini. Jadi pembaca terlalu lama memahami untuk mengaitkan judul dengan isi, untuk mencari yang mana nih maksud si penulis ini pelajar Pancasila. Itu terlalu jauh ya. Ketemunya itu di paragraf ke-9. Ada baiknya tadi di paragraf, nggak bisa di paragraf pertama, itu akan lebih baik di paragraf kedua atau ketiga. Bagaimana itu para pelajar yang Pancasila. Menariknya, esai ini memang telah berisi pandangan sang penulis. Memang salah satu syarat esai itu harus ada tanggapan dari penulis itu, seperti observasinya, analisanya, ya termasuk harapannya. Sari Francisca sudah memuat beberapa poin penting untuk sebuah esai. Kerunutan tulisan ini juga sudah sangat baik, tidak loncat-loncat sehingga mudah dipahami maksud tujuannya. Tidak loncat-loncat maksud saya tidak pindah ya. Setelah dijelaskan pelajar Pancasila itu begini-begini sampai ke bawah dia runut. Yang kurangnya tadi Adik Sari itu terlalu lama menjelaskan bagaimana sih pelajar Pancasila ya Adik Sari ya. Kedepannya di paragraf ketiga saja sudah enak gitu ya. Baik. Kalau di paragraf pertama terlalu kaku. Kalau di paragraf ketiga sudah lebih enak, sudah lebih santai. Penggunaan tanda baca sudah sangat baik. Hanya saja sebaiknya judul tidak harus menggunakan tanda baca titik 2 ya. Tidak haruslah ada titik 2. Bisa sih langsung singkat ya, menciptakan pelajar Pancasila sebagai wujud persatuan. Sudah boleh ya, tidak harus lingkungan berkualitas. Di dalamnya saja ya, lingkungan berkualitas. Ya istilah sekarang lingkungan adik-adik itu jangan toksik ya, jangan lingkungan toksik, itu harus ditinggalkan lingkungan seperti itu. Dalam esai ini ada harapan atau saran dari Sari Francisca
Kedepannya kalau bisa di Humbahas itu ada satu forum ya, namanya Polhum, Fondasi Pelajar Humbahas. Ini idenya sangat kreatif. Semoga nanti adik Sari Francisca begitu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tetap eksis di kampung deh ya, di Humbahas, tetap berkolaborasi dengan Bapak Ridwan Situmorang supaya Polhum ini bisa terwujud. Ini ide yang sangat kreatif. Fondasi Pelajar Humbahas. Jadi itu bisa menarik perhatian para orang-orang dari Humbahas yang sudah merantau sampai ke luar negeri. Ini keren ini, ayo kita bantu yuk. Siapa ini yang punya ide tentang Polhum ini ya? Adik Sari Francisca bukan mencuri panggung ya. Adik Francisca bisa membuat panggung untuk dirinya sendiri, bisa menjadi perhatian warga yang asal dari Humbahas, warga sekawasan Tapanuli, bahkan menjadi perhatian dari Provinsi Sumatera Utara. Keren ini adik Sari Francisca. Terima kasih, Pak. Perbaiki terus niatnya ya, cara menulisnya sudah cukup keren. Ya, Pak. Ada adik Dian Berliana Hutasoid. Sebelumnya saya minum dulu. Dian Berliana Hutasoid mengambil judul Kearifan Lokal dan Tari Kreasi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sesuai judulnya, ada baiknya disebutkan satu atau dua bentuk kearifan lokal yang menjadi kehidupan sehari-hari di Humbang Hasundutan. Ya, banyak kearifan lokal sebenarnya tanpa kita sadari ya. Saya dulu pernah ke Bali, 2 kali ke Bali. Di situ ada kearifan lokal menjadi menarik minat wisatawan kalau ke Bali. Tapi ada hal-hal yang sepertinya sederhana, tapi itu bagian kearifan lokal. Ya di Bali itu keseharian lelaki di Bali itu banyak menyematkan bunga. Ya jenis bunganya bisa bunga melati, ya bunga kantil di balik daun telinganya. Itu bagian dari kearifan lokal yang ada di Bali. Ya, mereka akan berhenti di tempat-tempat tertentu untuk melakukan ritual mereka yang berkaitan dengan kepercayaan mereka. Akhirnya kearifan lokal itu menjadi daya tarik wisatawan di Bali. Kedepannya perlu digali di Humbahas. Apakah ada kearifan lokal setempat yang seperti itu yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari warga? Contohnya ya, seandainya ada hari-hari tertentu di Humbahas atau di kecamatan tertentu bahwa masyarakatnya, apakah masyarakatnya yang komunitas pedagang itu pakai pakaian adat bagi para pedagang atau pegawai di situ pakai pakaian adat, guru-guru di Humbahas ada pakaian adat ya. Ada pakaian adat bukan sekedar corak ya. Nanti bisa lebih belajar kepada Bapak Ridwan dan Ibu Hestioni tadi bahwa orang Batak itu punya pakaian adat yang namanya hoba-hoba. Apakah di Humbahas atau di salah satu kecamatan Humbang Sundutan itu sudah ditemukan masyarakatnya menggunakan hoba-hoba di hari tertentu. Itu yang bisa dikaitkan kearifan lokal dan tari kreasi itu ya. Secara umum penulis sudah mengerti teknik penulisan dengan tanda baca, sudah baik. Ya. Sayangnya esai ini terkesan masih loncat-loncat. Adik Diana Berliana membuat subjudulnya terpisah. Dia menjelaskan tentang kearifan lokal dan tari kreasi. Lalu di tulisan berikutnya dibuat lagi subjudul peran tari kreasi, ya, dan peran kearifan lokal. Singkat saja, harusnya tentang apa itu tari kreasi dan perannya itu satu subjudul saja, cukup dibuat saja subjudulnya tari kreasi tentang tari kearifan lokal atau tari kreasi ya. Di kearifan lokal itu dijelaskan kearifan lokalnya ada ini ya. Ya perannya itu untuk seperti ini. Lalu subjudul berikutnya ada tari kreasi. Tari kreasi yang lagi viral di Humbahas itu begini. Itu dijelaskan. Satu subjudul saja. Tidak usah ada satu subjudul tentang apa itu tari kreasi, apa itu peran tari kreasi, apa itu kearifan lokal, itu digabungkan saja. Baik, terima kasih sudah punya keberanian untuk membuat esai seperti ini, adik Dian Berlina Hutasoid. Berikutnya ada dari Kesia Angelica Tamba. Wah, kalau nggak saya lupa,
Cuma si Kesia ini ya, Buru Parna ya, kebetulan saya itu setanggang ya. Ya, saya bukan mau menunjukkan kedekatan secara nepotisme, tapi selaku orang Batak, biasa ada istilah orang Batak, makuling domudari gitu ya. Saya kalau ketemu, ya ini adik Nauli Sihite, nggak usah dulu cemburu. Kalau saya ketemu sama Buru Tamba dan Buru Sihite, saya akan tegur pertama Buru Tamba. Demikian juga kalau seorang marga Sihite jumpa Buru Sihite dengan Buru Tamba, pasti pertama yang ditegur adalah Borunya ya, Boru Sihite-nya. Terima kasih, Kesia Angelika Tamba. Saya senang ada Boru Tamba, Boru Parna, esainya masuk dalam kategori yang layak untuk diterbitkan. Kesia Angelika Tamba mengangkat judul Potensi Wisata di Humbang Sundutan. Masih seperti judul kawan-kawan pertama, ya. Kalau hanya seperti judul ini terlalu umum. Mengingat begitu banyak potensi wisata di Humbang Sundutan. Untuk Kesia ada baiknya essay tentang potensi wisata ini lebih spesifik. Contoh essay-nya tentang potensi air terjun menjadi destinasi wisata di Humbang Sundutan. Kalau saya tidak salah di Humbang Sundutan itu kan ada sejumlah air terjun deh ya. Air terjun Janji ya, ada kayaknya ya di Humbang Sundutan, ada air terjun Janji, ada air terjun Raja, macam-macam ada potensi air terjun. Ada baiknya langsung diangkat kian potensi air terjun menjadi destinasi wisata di Humbang Sundutan. Jadi jelas. Jadi Kesia dalam menuliskannya tidak harus bingung mau menggarap tulisan yang mana ya. Kalau itu dibuat isi berupa tulisan singkat ini lebih fokus menjelaskan 1, 2, atau 3 air terjun saja. Jika sebatas menuliskan potensi wisata di Humbang Sundutan, hasilnya sekedar memberitahu lokasi potensi itu saja. Tidak ada waktu, nanti terlalu panjang untuk menjelaskan potensi wisata di Humbangan, mulai dari air terjun, ada dataran tinggi yang terkenal Pinsur, ada potensi wisata kulinernya, ada potensi wisata desa wisata seperti Tipang, ya, ada potensi gua, ada banyak potensi wisata di Humbahas. Jadi itu harusnya bertanggung jawab yang membuat judul seperti ini. Potensi wisata di Humbang Sundutan. Bayangkanlah Kesia, kau harusnya bertanggung jawab dengan judulmu. Kau jelaskan potensi wisata pantai yang mana saja, potensi wisata dataran tinggi yang mana saja, potensi wisata kuliner apa saja, potensi wisata budaya apa saja. Ada terlalu banyak. Jadi harusnya setiap kita membuat judul, kita harus bertanggung jawab membuat isinya. Sayangnya, karena keterbatasan waktu dan mungkin pengalaman yang masih baru menjadi seorang penulis, akhirnya Kesia terpaku kepada istilahnya kulit-kulitnya saja. Kesia tidak mampu lagi untuk menjelaskan lebih detail tentang potensi itu. Untuk penulisan berkaitan dengan tanda baca, ya sudah terlihat baik. Sayangnya, untuk satu paragraf, Kesia ini masih membuat kalimat yang terlalu panjang. Ya, untuk adik-adik semua, kalau bisa membuat esai itu, selain esai itu memang tulisan singkat, satu kalimat itu singkat-singkat saja. Ya, saya banyak belajar itu dari gaya penulisan Bapak Guru pilihan Pak Ridwan Situmorang. Kalian baca tulisannya, tulisannya singkat-singkat, ringkas-ringkas. Jadi ini saran kepada adik-adik untuk lebih gampang menulis esai itu, sering-sering membaca tulisan dari Saudara Ridwan Situmorang, supaya bervariasi lagi. Adik-adik coba beli buku Bobo, ya. Bobo itu masih dijual ya, Bobo. Tulisan Bobo itu salah satu tulisan yang mengajarkan kita yang berminat menulis untuk menulis singkat, padat, dan jelas. Jangan sepeda dengan Bobo ya, Dek. Itu tulisannya sangat baik. Kepada ke-13 adik-adik penulis yang masuk untuk dinilai ini, saya sarankan belilah Bobo, apakah Bobo baru atau Bobo bekas. Kalau beli Bobo bekas bisa banyak hasilnya dengan uang saku kalian. Bukan masalah baru, tapi yang mau adik-adik pelajari itu adalah bagaimana redaksi Bobo itu menuliskan tulisan Bobo itu singkat-singkat, enak dibaca, renyah, kita langsung mengerti tulisannya. Begitu ya, masukan untuk Kesia.
Oke, ini ada tulisan dari Novita Purba, ya. Tanggung jawab bersama partisipasi masyarakat dalam peningkatan pendidikan di wilayah Humbang Hasundutan. Ada sedikit ya kesalahannya adik Novita ya, diperbaiki, jangan langsung menyerah, jangan langsung minder. Namanya juga pemula. Kalian ini saya katakan sudah selevel dengan wartawan-wartawan lokal, kebanyakan wartawan lokal di Humbang Hasundutan. Jadi nggak usah, kalaupun tulang koreksi sini, jangan langsung minder ya, adik Novita. Jadikan ini semangat untuk lebih maju lagi. Saya yakin bahkan adik Novita Purba bisa melebihi saya, bisa melebihi saudara Ridwan Situmorang. Nah, karena sudah berani dengan usia masih usia dini gini ya, usia remaja sudah berani menulis. Penulisan Asia ini sama sekali belum memahami cara penempatan tanda baca. Masih banyak yang rapat-rapat ya. Itu simpel ya. Seperti saya katakan tadi, setiap selesai titik atau koma kasih hadiah spasi ya. Setiap titik koma kasih hadiah spasi supaya tulisannya lebih enak dan bisa diterima oleh sistem komputer apa pakai Windows atau yang lain, itu nanti akan lebih rapi begitu. Baca koma dengan kalimat berikutnya masih digabungkan, harusnya dipisahkan dengan spasi. Walaupun ada kekurangannya, tapi ada kelebihan. Kelebihan essay ini berani mengatakan budaya patriark orang Batak, ya, budaya patriark orang Batak, khususnya di Humbang Hasundutan yang masih meninggikan derajat anak lelaki, sangat berpengaruh buruk terhadap anak perempuan. Budaya patriark itu kelebihan seperti itu. Orang tua kita, nenek moyang kita, itu lebih mengutamakan anak laki-laki. Mungkin adik-adik pernah dengar bapak orang tuanya, familinya, opungnya mengatakan, si anu mah kita pas sekolah, ibana do sibuan goar katanya ya. Itu jelek. Kita membawa budaya patriark, membawa garis keturunan marga itu adalah laki-laki. Akhirnya perempuan itu dinomor duakan. Kalau ada uang orang tua pas-pasan, yang diutamakan sekolah adalah laki-laki. Padahal pada praktiknya, kalian perempuan itulah buruh itu nanti yang setia untuk merawat orang tuanya, sampai terduduk pun di tempat tidur, paling setia merawat orang tua itu adalah perempuan. Karena saya sudah tua, yang merawat itu aku semua. Saya sekedar melihat saja. Ya. Padahal diutamakan harus laki-laki, Sibuan Marga katanya. Ini dengan berani sebagai generasi muda, Novita Purba ini sangat berani mengkritik kebiasaan orang Batak ya, budaya Batak ini selalu meninggikan derajat anak lelaki. Akhirnya anak perempuan dikesampingkan. Padahal secara internasional kedudukan laki-laki perempuan itu harus sama ya, kesetaraan gender. Saya sebagai orang Batak di usia orang tua kalian, saya tidak pernah untuk membedakan laki-laki atau perempuan. Kebetulan anak saya itu kan dua-dua perempuan, ya, tidak ada laki-laki. Saya tidak ada kepingin anak saya harus laki-laki. Kalau saya kepingin anak saya harus laki-laki, saya akan mengkhianati cinta saya kepada istri saya. Saya akan menikah lagi demi mendapatkan laki-laki ya. Itu biasa terjadi sama orang Batak walaupun menikahnya diam-diam keluar daerah ya, hanya untuk mendapatkan anak laki-laki. Saya sangat setuju dengan Novita Purba. Ayo kita kritik kebiasaan menurut saya dan menurut Novita. Sorry, mungkin menurut lain beda. Saya dengan Novita ini satu server. Saya tidak pernah membedakan gender ya. Kami, saya dan Novita satu server, bahwa kami ini tidak pernah membedakan derajat pria dan wanita. Bahkan dia mengkritik masyarakat yang kurang peduli dengan pendidikan secara umum. Ini keren sesuai dengan judulnya, bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama. Itu partisipasi masyarakat ya. Masyarakat kurang peduli, kata dia, dengan pendidikan secara umum, khususnya terhadap generasi muda di Humbang Hasundutan. Kenapa tidak peduli? Menurut kacamata Sinopita, ya ada pembiaran anak remaja masuk dan minum di warung-warung penjual minuman beralkohol. Sekali lagi, langsung aja Novita ya, pembiaran masuk-masuk ke Kede Tua ya, atau Lapo Tua begitu ya. Karena kita masih di Humbang, masuk Sinopita ini pasti adalah Lapo Tua ya Novita ya. Tulis aja langsung Lapo Tua begitu. Ini benar ini. Ada pembiaran. Nanti yang masih sekolah, masih SMP, SMA, Namburu, Bejo, Tua Kisah Jalan, sudah tahunya penjualnya itu pelajar, masih diladeni.
Ya ini luar biasa, ini kebobrokan di dunia, khususnya bukan hanya di Humbahas, di seluruh kawasan Tapanuli, ini kebobrokan. Sudah tahu nih itu diarenya, sudah tahu peramannya, masih SMA. Minum tua lagi di laponya, masih dilayani. Apakah itu gratis dikasih? Itu juga salah. Ya, masih dilayani. Itu tidak boleh. Termasuk pembiaran anak-anak remaja untuk membeli rokok. Ya, masuk ke warung-warung beli rokok, padahal di aturan, di hukum positif kita itu ada larangan. Pemilik warung, pemilik kedai itu tidak boleh menjual rokok kepada anak di bawah umur. Tidak boleh ya, itu tidak boleh. Ini adalah tugas kita bersama ya, Novita, bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan Tapanuli, supaya anak-anak di bawah umur tidak boleh masuk ke tua, tidak boleh beli rokok, dan supaya orang tua kita, opung-opung kita dikesampingkan itu. Sudah mulailah kita itu sebagai masyarakat yang modern, bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu sama kedudukannya di mata hukum dan juga di dalam keluarga. Nanti Novita bisa perhatikan itu, bahwa perempuan orang Batak itu lebih telaten, lebih setia merawat orang tuanya daripada putra-putra orang Batak. Ya, itu pasti itu. Mamanya Novita, ibunya Novita perhatikan. Pasti ibumu itu lebih peduli terhadap opungmu, ya, opung dari ibumu daripada tulangmu. Ya, secara umum. Mudah-mudahan di Novita tidak seperti itu, tapi aku bicara secara umum. Ya, ibumu akan lebih peduli, lebih perhatian, lebih mau tahu tentang kesehatan ibunya, opungmu, daripada tulangmu. Kira-kira begitu itu secara umum. Saya sepakat dengan Novita. Baik Novita, kita satu server ya. Pertahankan terus kritik yang positif ini. Ini berani, tapi mantap. Oke, selain tanda baca, ini telah memuat akar permasalahan dan cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Ini luar biasa, Novita. Kedepannya, kalau nanti melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, Novita saya sarankan aktif berorganisasi di organisasi kemahasiswaannya, terlibat dengan organisasi yang terus memperjuangkan hak-hak wanita, dan organisasi anti rokok dan anti alkohol. Semangat Novita, berjuang terus. Jerniati Silalahi. Ini sepertinya tidak hadir ini ya. Atau saya lupa. Oh, hadir tadi adik ini. Eksplorasi wisata Humbang Hasundutan. Ya, dalam essay ini masih banyak temukan kesalahan Coba penulisan. disapa Ya, Bang, secara siapa umum tahu kalian nggak masih hadir sudah. orangnya. Halo Bang. Oh ya, Jernita Silalahi. Selamat malam adik Jerniati Silalahi. Ya, sepertinya dia absen ya. Makanya nggak Mungkin usah dari Bang, nggak usah Zen-nya. Bang. Kita lewatkan saja Oke, Bang. kita skip. Gabriel Victor Sibarani. Hadir? Tadi juga nggak hadir sepertinya. Oke, baik kalau gitu ini kita skip. Kita skip saja ini. Tapi ini penting ini. Lek Ridwan, Oh, boleh ini Bang, boleh penting Bang, ini boleh ya. Bang. Ini penting. Oke, ini pelajaran untuk adik-adik semua. Ini dia mengambil judul potensi wisata di Humbang Kesundutan, permata tersembunyi di tepian Danau Toba. Kalau judulnya sih sudah keren ya, sudah wah gitu kan, orang tertarik. Wah, apa ini potensi wisata? Permata, pakai istilah lagi dia kan, nah, permata tersembunyi di tepian Danau Toba. Ya, dia pakai majas kata ya, metafora kali ini kalau saya tidak lupa. Dia pakai majas kata judulnya, keren ini. Persoalannya, judulnya tidak sesuai isi. Sekali adik-adik yang hadir di sini, jangan sesekali membuat tulisan judul ya tidak sesuai dengan isi. Ya, karena begini, ada keraguan pembaca dalam tulisan ini. Saya sendiri kesulitan. Tapi disebutnya sini ada potensi wisatanya Bukit Holbung. Padahal yang saya tahu Bukit Holbung itu ada juga di Samosir. Bisa jadi memang ada dua nama yang sama, nggak salah. Persoalannya kalau ada dua nama yang salah, dijelaskan saja bahwa yang ditulis ini adalah Bukit Holbung di Humbang Hasundutan di kecamatan ini. Lalu disinggung, ada juga sih Bukit Holbung di daerah perbatasan di Kabupaten Samosir. Sekedar menyinggung. Dengan tulisan membuat dua Bukit Holbung yang berbeda, pembaca tahu, oh ternyata ada dua Bukit Holbung. Oke, pembaca akan lanjut membaca.
Ya, perbedaan dua Bukit Holbung yang dengan nama sama itu harus dijelaskan. Baru kesalahan yang lain di tulisan ini adalah dia menyebutkan, Gabriel Victor Sibarani menyebutkan ada kuliner khas dari Umbang Hasundutan, yaitu babi panggang karo. Padahal kita sama-sama tahu loh, babi panggang karo ini bukan hanya di Humbang ada, di Jakarta pun ada. Persoalannya, sesuai dengan namanya, babi panggang karo ini adalah miliknya orang Karo. Ya, makanya di Padang Bulan Sanya yang dekat pemukiman orang Karo, banyak kali situ penjual babi panggang Karo. Bahwa babi panggang Karo ini bukan masakan khas dari Toba. Ini adalah masakan khas dari Kabupaten Karo. Jadi untuk membuat satu tulisan yang spesifik, ini bisa dibantah. Tulisan ini bisa dikomplain oleh orang Karo. Kok pandai-pandaian itu si Gabriel menuliskan babi panggang Karo itu dari Umbang katanya kan. Mereka bisa buktikan nama Karo itu adalah punya kami. Jangan macam-macam orang Humbang itu mengklaim bahwa itu babi panggang Karo itu dari Humbang. Dari judulnya saja ya sudah banyak keraguan judul dan isi tentang ini. Ya begitulah kira-kira. Jadi isi ini sangat dangkal, tidak sesuai dengan judul yang menekan istilah permata tersembunyi tadi. Tidak dijelaskan apa maksud di Humbang itu bagian dari permata tersembunyi di tepian Danau Toba. Sudah isinya bersalahan tentang Bukit Holbungnya, tentang babi panggang karonya. Baik, itulah penilaian yang bisa saya sampaikan, Saudara Ridwan Situmorang. Mudah-mudahan kepada adik-adik semua, saya tidak katakan sini mana yang terburuk, mana yang terbaik, tidak. Saya hanya menilai secara fakta bahwa penilaian, saya ulang, fakta itu kadang menyakitkan. Ya, fakta itu memang sering menyakitkan, dan fakta juga kadang membahagiakan. Saya tekankan, saya ulangi adik-adik semuanya yang hadir di sini, jangan ada berkecil hati, bisa tulisannya tadi ada saya kritik banyak, jangan langsung membusungkan dada, jangan langsung naik telinganya, ada tadi beberapa tulisannya yang saya puji. Secara keseluruhan kalian itu sama-sama baik, ya, sama-sama baik, sama-sama hebat, sama-sama punya keberanian. Ini bisa jadi yang agak saya puji tadi, mungkin secara fisik fitnya oke, sehat, kuat pada saat menulis. Bagi yang tadi saya kritik, mungkin secara fisik dan mental pada saat menuliskan Mungkin tulisannya Bang itu ada Mahadi, kendala, bisa lagi sakit Bang flu. Mahadi, Ya, katanya atas nama Natasha Marito Manula, belum ada, Bang. Mungkin slide 15 atau 16, Bang. Karena ada 16 slide, lihat. Oh, sepertinya udah Bang bacakan tadi, Bang. Mungkin beliau tadi tidak melihatnya memang. Bang Mahadi, loudspeaker abang itu unmute bang, coba di mute, ya, makanya ya. dengar. Oke. Kita baca ulang ini Tarik Kreasi untuk Humbang Hasundutan dari adik Natasha Manulang. Penulis masih belum cermat dalam menempatkan tanda baca ya, masih ada ditemukan penulisan imbuhan yang tidak tepat, penggunaan spasi yang memisahkan tanda baca dengan kalimat berikutnya masih banyak terjadi. Sayang sekali tulisan ini hanya menyebutkan 4 sanggar seni, hanya sekedar nama dan asal sanggar seni itu. Walaupun 4, ada baiknya masing-masing keunggulan atau sejarah berdirinya sanggar seni itu sedikit diulas, agar pembaca lebih banyak mendapatkan informasi. Tidak disebutkan juga dengan jelas relevansi tari kreasi dengan terdegradasinya tarian tradisional. Kalau ada jenis tari tradisional yang sudah tidak digemari atau tidak dimainkan lagi, akan lebih memperkaya esai ini. Karena adik Natasha Manulang ini kawan akan lebih mencolok dibanding tari tradisional.
sembari memberi masukan bagaimana tetap melestarikan tari tradisional yang diduga hampir punah itu di tengah gempuran kreasi. Harusnya adik Natasha Manulam, ada kekhawatiran itu ya bagus, sangat beralasan. Jangan nanti generasi muda lupa dengan jenis-jenis tari tortor ya. Tortor itu kan banyak tari jenisnya, ada tortor tari sawan, tortor tomu-tomu, ada tortor kematian. Jangan sampai nanti gara-gara tari kreasi ini generasi muda Batak khususnya di Humbahas lupa dengan jenis-jenis tarian tradisional itu. Boleh sih, keren sih, ya sangat up to date untuk membuat kreasi-kreasi tarian baru, mengawinkan, mengkombinkan tari tradisional dengan tari-tari yang baru ya, dengan K-pop malah kalau bisa digabungkan, dengan break dance kalau bisa juga digabungkan, itu keren. Tapi memang harus diwaspadai, jangan sampai semakin viralnya tari kreasi di Humbang, tari-tari ori ya, tari orisinal kita itu bagaimana tortor tari sawan, ada istilah kalau di Pusukuit tortor maju bigu ya katanya ya, itu juga harus dilestarikan. Ini juga bagian dari PR bagi Ito dari Sanggar tadi ya, itu istrinya dari istri Ito Estioni, istri dari Lai Ridwan. Walaupun kalian bergeraknya di bidang kreasi, jangan sampai lupa mengajarkan tari-tari tradisional itu. Inilah kekhawatiran dari adik Natasha Manulang. Ya, pesan-pesan dari SE ini keren sih, dan memang perlu kita lestarikan juga itu tari tradisional. Terima kasih kepada saudara Ridwan Semerang, kepada adik-adik yang masih muda, berenergi, kalian masih punya potensi luar biasa untuk menjadi penulis-penulis yang handal. Saya katakan tadi, kalian masih bisa dan sangat bisa untuk melampaui apa yang saya tahu, sangat bisa untuk melampaui apa yang sudah dicapai oleh abang kita, Pak Guru kita, Saudara Ridwan Febri Semerang. Semangat terus, jangan surut kemauannya, perbanyak membaca tulisan-tulisan, khususnya tulisan-tulisan para penulis-penulis senior. Jangan lupa untuk mengajak kawan-kawannya bahwa menulis itu mengasihkan. Terima kasih, selamat malam. Oke, berikan tepuk tangan dulu kepada Bang Mahadi Sitanggang, sudah banyak masukannya kepada kalian. Ada begitu banyak tadi masukan dari Bang Mahadi Sitanggang, tetapi satu yang mau kita sampaikan kepada kalian, ini belum penilaian akhir. Penilaian akhir nanti adalah jika kalian bisa mengeksekusi apa yang telah diberikan masukan, itulah yang akan kita nilai, siapa yang paling baik nanti. Jadi jikalau saat ini ada masukan yang menurut kalian, oh kenapa saya dinilai jelek kali, jangan berkecil hati. Belum tentu kalian tidak masuk juara 3. Karena nanti pada akhirnya yang dinilai adalah hasil setelah workshop ini. Karena tujuan dari inkubator ini adalah ada perkembangan setelah melakukan workshop. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Mahdi atas segala masukan yang diberikan kepada adik-adik kita yang masih SMA ini. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Saudara Raja Sinaga. Saya share Yaja. Siap lang. Sudah kelihatan ya? Sudah aja? Oh, sudah lang. Lanjut. Kita saksikan masukan dari Saudara Raja Sinaga. Terima kasih pulang Ridwan bahwasannya, dan juga selamat malam teman-teman sekalian. Pulang Mahadi juga yang pernah saya ingat, saya pernah ditolak tulisan saya pas masih menjadi penulis luar di Mahidi. Ya. Dan juga saya berteman baik dengan tim Parboa-Boa, yaitu Bang Ilham, Muhammad Ilham, atau teman-teman manggil biasanya Herbert di Medan. Teman-teman sekalian,
saya tidak akan banyak membahas tentang apa yang perlu kita tekankan, apa yang perlu kita hilangkan dalam teman-teman semua, karena sejatinya tadi Tulang Mahadi telah membuka gerbang-gerbang apa yang salah gitu, apa yang keliru, bagi saya keliru dalam esai-esai yang telah kita buat, dan itu sudah cukup lengkap bagi saya. Namun begitupun saya mempunyai hal-hal lain yang saya pikir perlu saya bacakan, dan saya sebut ini sebagai skapusiri. Saya membuat judulnya apa yang luput dari jari-jari teman-teman dalam meneroka. Ya, teman-teman bisa nanti melihat apa itu meneroka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, download atau di gawainya di handphonenya begitu, atau juga dari web, Google. Untuk itu saya ingin membacakan bahwasanya saya adalah cerita-cerita yang bisa bangkit dari aktivitas apa saja, ketika kau duduk, tidur-tiduran, bermain TikTok, mengusir burung-burung di ladang, apa saja. Namun esai bukanlah cerita yang tiba-tiba bisa kamu hadirkan tanpa alasan. Kendati demikian, 13 naskah adik-adik sekalian adalah langkah yang sangat mapan di tengah jatuh bangunnya pemerintah menyusun budaya literasi, yang kegiatan menulis termasuk di dalamnya. Teman-teman yang cermat, saya telah membaca semua tulisan teman-teman sekalian. Saya senang, begitu senang. Setidaknya di sebuah daerah yang bukan poros Sumatera Utara masih banyak yang mau melenturkan niat untuk belajar menulis. Memang ini sebuah perlombaan, tapi bagi saya perlombaan hanya bentuk lain dari uji niat kita. Tentu tulisan teman-teman perlu diperbaiki untuk dikatakan layak paling tidak diterbitkan menjadi sebuah buku dan didapuk menjadi sebuah juara dalam lomba ini. Untuk itulah saya diminta hadir di tengah kegembiraan teman-teman mengisi giat literasi di Sumatera Utara. Membaca 13 karya teman-teman sekalian, saya menjadi teringat ketika guru saya, seorang penulis nasional Hasan Albana, mengatakan bahwa karena karya yang jelek adalah jalan mengantarkan saya untuk dibina oleh bahasa Sumatera Utara hingga sampai saat ini. Saya ingin menyampaikan tidak ada karya yang jelek, hanya saja karya itu belum mencapai titik bagus mata. Tentu ini perspektif saya semata, teman-teman bisa setuju atau tidak. Lantas biarkan saya sedikit berbicara apa saja yang perlu kita benahi nantinya dalam karya teman-teman sekalian. Tentu kesalahan ini bukanlah bentuk jelek, sekali lagi saya tekankan, ini sebuah itikat baik kita, tentu ketaatan kita kepada pemerintah yang telah membuat aturan dalam kepenulisan. Pada umumnya seluruh karya teman-teman belum berangkat dari 5 pokok penulisan, cara merangkum pokok pikiran, cara bercerita, sumber, dan tema. 5 pokok ini nih teman-teman yang saya pikir harus kita tekankan nanti untuk workshop ke depannya. Teman-teman dalam karya masing-masing memang telah menunjukkan sebuah solusi, tetapi bagaimana solusi itu ala cerminan teman-teman belum tergambarkan. Maksud saya, apakah solusi yang teman-teman tuliskan hanya bisa saya temukan di tulisan teman-teman? Ini nanti yang perlu kita tekuni bersama-sama. Yang paling rawan saya pikir adalah permasalahan sumber yang saya temukan di tulisan teman-teman. Esai memang bukan skripsi yang perlu mencantumkan sumber secara terang benderang, tetapi teman-teman patut tahu bahwa esai adalah karya ilmiah. Segala ilmiah pada awalnya berangkat dari sumber dan berpikir dan berakhir pada sumber pula. Esai boleh datang dari pengalaman pribadi, boleh datang dari cerita orang terdekat, tetapi untuk menjangkau esai itu tidak dituduh dengan sebuah omong kosong belaka. Esai perlu diperkuat oleh sumber-sumber yang pantas dan tidak bisa didebat nantinya. Namun ini hanya skapusiri bagi saya, karena kedepannya saya telah tadi mengirimkan kepada Tulang Ridwan, saya ada materi. Nantinya materi itu yang akan membuka gerbang-gerbang pikiran kita, bagaimana kita melihat cara berpikir kita. Karena saya berpikir ketiga tulisan teman-teman ini sudah mempunyai landasan, namun bagaimana landasan itu berpikir belum kita lihat, belum kita temukan secara kuat. Nanti saya hanya akan menyampaikan paparan-paparan saya yang selama ini saya ajarkan juga di Nomensen ketika saya menjadi dosen tamu selama 2 bulan di sana dalam mata kuliah kelas menulis kritis ilmiah. Saya juga materi itu juga yang pernah saya sampaikan di beberapa kelas menulis di Unimed maupun di sekolah-sekolah di Medan ini dan di Serdang sekitarnya. Nanti saya harap mungkin ya itu materi yang nanti saya akan ajarkan, yang saya akan membagikan teman-teman, bisa menjadi cara kita untuk lebih lagi menuliskan lebih baik, bagi saya lebih baik tentang apa yang ingin teman-teman sampaikan dalam pikiran saya, dalam pikiran teman-teman. Karena saya yakin yang teman-teman sampaikan dalam pikiran teman-teman sangat begitu kaya. Namun seperti saya dulu ketika awal-awal menulis,
pada akhirnya yang megah-megah itu hanya di pikiran. Ketika saya tuliskan tidak megah-megah sekali, dan saya pernah mengalami posisi-posisi seperti itu, bahkan hingga sampai saat ini lumrah jadinya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan lebih berkembangnya nanti akan saya sampaikan di hari-hari berikutnya untuk bagaimana kita membuka gerbang-gerbang pikiran ke penulisan yang lainnya secara dunia sastra yang lebih saya getoli dibanding dunia jurnalisme yang baru-baru setahun 2 tahun ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pulang Ridwan, terima kasih teman-teman sekalian. Baiklah, teman-teman sekalian, terima kasih kepada Bapak Mahadi Sitanggang yang sudah memberikan berbagai kritik dan masukan kepada anak didik kita ini. Ada dari RK Pakat, ada dari Bakti Raja, ada dari Dolok Sanggul, ada dari Litong Nehuta, hampir dari seluruh Humbang Hasundutan Anda. Terima kasih Bang atas segala masukannya, juga kepada Saudara Raja Sinaga yang sudah menjadi sumber inspirasi bagi siswa-siswa di sini. Pada usia muda dia sudah dipanggil menjadi dosen tamu di Unimed dan di Nomensen karena berbagai kreatif dan inovasi yang dia lakukan. Tetapi saya harus memberikan klaim bahwasannya secara pengalaman saya lebih berpengalaman daripada Raja. Secara kemampuan mungkin dia lebih mampu dari saya. Tetapi pada akhirnya guru terbaik adalah pengalaman. Oke, terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas segala perhatian yang kalian berikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya yang kita nilai ini adalah tahap awal. Bahwasannya pada akhirnya yang kita nilai adalah bagaimana kalian mengeksekusi setelah ada masukan, setelah ada pemaparan dari para tim juri. Jadi kita sudah bertemu hampir 2 jam ini, hampir 2 jam. Jika secara psikologi bertemu 45 menit itu sudah membuat konsentrasi buyar, apalagi sampai hampir 2 jam. Tapi saya mengerti teman-teman di sini konsentrasinya masih sangat penuh, masih sangat semangat. Mungkin ada yang berkata, kenapa punya saya sedikit kali diberikan masukan, kenapa punya saya sedikit sekali diberi pujian. Itu hanya langkah awal. Terima kasih teman-teman. Besok kita masih berjumpa lagi, akan ada pemaparan dari Bapak Mahadi Sitanggang bagaimana menulis dengan lebih baik. Akan ada pemaparan dari Saudara Raja Sinaga bagaimana menulis sebuah tulisan untuk lebih puitis, untuk lebih menarik, untuk lebih enak dibaca, kira-kira begitu. Jadi malam ini bisa kalian berpikir, saya sudah meminta kepada Pak Edi Wihwono bahwasanya kita diberikan waktu nanti sekitar 1 minggu untuk mengeksekusi apa yang diberikan masukan dari Pak Mahadi, dari Raja, bahkan dari saya juga nanti. Kita mudah-mudahan diberikan waktu selama 1 minggu untuk mengeksekusi itu semua, memperbaikinya nanti. Jika ada pertanyaan bisa tunjuk tangan. Jikalau tidak, biar kita akhiri sampai di sini dulu. Besok akan kita sambung. Apakah ada pertanyaan? Biasanya kalau tidak ada pertanyaan, maka itu pertanda semua mengerti, atau yang kedua, semua tidak mengerti. Tapi saya selalu merawat pikiran baik, bahwasanya teman-teman semua mengerti. Pesan kami adalah, perbaiki tulisannya, segala masukannya, perbaiki, supaya buku kita nanti memang layak dibaca, memang layak dijual. Jangan jadi memalu-malukan. Memang kalau dilihat dari ukuran, oh ini masih catatan siswa. Tetapi walaupun kita siswa, mari kita bertanggung jawab atas segala tulisan itu. Karena itu dengarkan apa yang sudah diberikan masukan oleh Bapak Mahadi Sitanggang, juga nanti Raja Sinaga, juga oleh saya. Mungkin nanti berkenan Bang Mahadi Sitanggang memberikan men-share, membagi masukannya di grup supaya teman-teman adik-adik kita ini melihat, beranjak dari sana untuk memperbaiki segala kekurangan yang mungkin mereka terima. Di luar itu, teman-teman, kalian juga bisa memperbaikinya di luar apa yang sudah dimasukkan. Karena pada akhirnya yang kita nilai nanti adalah hasil yang kalian berikan kepada kami. Dari situ kita akan menentukan juara 1, juara 2, juara 3. Mungkin nanti semua juara 1, tetapi bagaimanapun pada akhirnya kita harus menentukan siapa juara 1, juara 2, juara 3.
Sekali lagi saya memberikan pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita tutup. Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Karena itu kita meminta Saudara Lucky Masro Purba untuk memimpin doa penutup kita, mengakhiri kegiatan kita pada pertemuan yang pertama ini. Saudara Lucky, silakan. Oke, baik Pak. Doa saya bawakan dengan agama Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, atas berkat kemurahan-Mu kami masih bisa merasakan nafas kehidupan. Dan terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kami sudah selesai mengadakan kegiatan kami. Semoga apa yang kami peroleh hari ini dapat bermanfaat dan dapat kami perbaiki di banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hapus sekali itu Tuhan, agar nama dan saudara terpuji dan termulialah nama Tuhan di dalam sepanjang segala abad. Amin. Amin, Pak. Teman-teman, saya hentikan rekamannya.